Pancasila ditinjau dari ajaran Islam. Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia yang muncul dari kesempatan bersama para pendiri bangsa yang memuat nilai-nilai universal dan dapat diterima oleh berbagai agama, termasuk Islam. Nilai ini bukanlah sesuatu yang timbul begitu saja, melainkan hasil dari pemikiran mendalam, perdebatan panjang, serta pengumpulan gagasan dari beragam kelompok masyarakat Indonesia, di antaranya tokoh-tokoh Islam. Sebab sejak masa awal mereka telah menerima dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rumusan masalah 1. Bagaimana pandangan Islam terhadap nilai-nilai Pancasila? 2. Apa saja kesesuaian antara sila-sila Pancasila dengan ajaran Islam? Ketiga, apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam? Keempat, bagaimana peran tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila? Kelima, bagaimana sikap organisasi Islam terhadap Pancasila? Tujuan penulisan: pertama, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam pandangan agama Islam. Kedua, menguraikan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, mengemukakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, mengungkapkan peran tokoh-tokoh Islam dan proses perumusan dasar negara Indonesia. Yang kelima, menyampaikan pandangan ormas Islam besar di Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam pandangan Islam. Pancasila sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia, tetapi sudah dikenal dari dulu pada abad ke-14 Masehi yang tertulis di kitab Sota Soma dan Negara Kartagama, yakni suatu catatan sejarah tentang kerajaan Hindu pada zaman Majapahit. Pengertian Pancasila itu adalah 5 dasar seperti yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Islam memberikan seperangkat pedoman yang komprehensif bagi umatnya, mulai dari tata cara ibadah sampai aturan bermuamalah. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila nilai-nilai membentuk Pancasila memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Kesamaan ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan bersama yang mempersatukan masyarakat beragam sekaligus memperkuat praktek keberagaman yang membawa kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dapat diartikan bahwa setiap warga negara harus menganut salah satu agama yang ada di negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam. Dalam sila ini, antara nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam memiliki keterkaitan yang erat, yakni menekankan tentang ajaran ketauhidan atau ajaran keesaan, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat ini maksudnya adalah menegaskan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang selaras dengan konsep ketauhidan, dan dalam Quran yang mananya menjelaskan bahwa Tuhan yang patut disembah hanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketuhanan yang Maha Esa dan ajaran Islam memiliki hubungan yang sangat harmonis dan saling melengkapi. Kedua konsep ini sama-sama menekankan keyakinan kepada Tuhan sebagai landasan hidup manusia. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kemanusiaan yang terdapat di sila kedua merupakan akhlak yang mulia yang mengajarkan menghormati, mengasihi, berbuat adil kepada makhluk, beradab, dan lainnya, yang mana makna ini bukan hanya tertuju untuk orang Islam saja, tapi universal, yakni non-muslim juga termasuk. Agama Islam juga mengajarkan yang sejalan dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Misalnya, tentang kesetaraan antar sesama manusia yang sudah tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana ayat tersebut menegaskan bahwa manusia itu diciptakan setara tanpa memandang ras, warna kulit, status sosial, dan lain-lain.
Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kedua juga ada keterkaitan dengan ajaran agama Islam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Arti dari sila ini adalah tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Islam menekankan baik ukhuwah Islamiyah, watoniyah maupun basyariah. Persatuan sesuai dengan ukhuwah Islamiyah yang berarti persatuan umat dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara yang menekankan kesatuan hati, solidaritas, dan tolong-menolong antar sesama muslim. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mempunyai makna yang sangat mendalam tentang cara bagaimana seharusnya sebuah negara menjalankan pemerintahan. Ajaran Islam dan nilai dalam sila keempat Pancasila sangatlah erat hubungannya. Di dalam ajaran Islam juga diajarkan tentang musyawarah, demokrasi, keadilan, dan kesepakatan bersama. Serta Islam mengajarkan agar dalam membuat keputusan, baik dalam kekeluargaan, masyarakat, maupun kepemerintahan, itu dibuat secara bersama-sama melalui dialog, pertimbangan, dan mufakat, bukan dipaksakan oleh pemimpin yang zalim dan bersifat diktator. Sebagaimana syura adalah asas dalam sistem pemerintahan Islam, keputusan yang diambil secara musyawarah lebih menjamin keadilan dan menghindari kezaliman yang timbul dari keputusan sepihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana terdapat keselarasan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat Allah, juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Jadi, Allah memerintahkan umat muslim untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan, melaksanakan perintah Al-Quran, serta melakukan kebajikan. Keadilan berarti menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi seseorang tidak seharusnya dirugikan oleh adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Saling menguatkan antara Pancasila dan Islam. Islam dan Pancasila saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi dan berjalan beriringan, yakni meliputi nilai landasan moral dan etika, membangun toleransi, menjaga keutuhan bangsa, mewujudkan cita-cita bangsa, dan pendidikan terintegrasi. Pertama, landasan moral dan etika. Pancasila adalah tujuan negara kita, dan Islam memberikan bahan bakar atau motivasi dari dalam bagi umat muslim untuk mengikuti tujuan tersebut dengan adanya saling menguatkan, yakni nilai-nilai Islam yang seperti jujur, adil, peduli, sesama. Itu membuat orang-orang termotivasi mengamalkan Pancasila secara tulus, bukan karena terpaksa. Islam menjadi kompas moral pribadi yang mengarah pada perilaku sesuai Pancasila. Kedua, membangun toleransi. Pancasila adalah payung besar yang melindungi semua agama di Indonesia agar bisa beribadah dengan tenang. Islam mengajarkan toleransi yang disebut tasamuh dan menghargai tetangga yang berbeda keyakinan. Dengan saling menguatkan antara Pancasila menyediakan lahan yang aman untuk toleransi, dan ajaran Islam mengisi lahan itu dengan sikap saling menghormati, yang mana keduanya mencegah perpecahan dan menciptakan harmoni di masyarakat beragam. Ketiga, menjaga keutuhan bangsa. Pancasila mempunyai nilai persatuan Indonesia, dan Islam punya konsep ukhuwah, baik sesama muslim maupun sesama warga negara Indonesia. Semangat persatuan Pancasila diperkuat oleh rasa persaudaraan Islam, dan keduanya bekerja sama mengajar agar Indonesia tidak berpecah belah oleh konflik suku, agama, atau ras.
Ketiga, mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila ingin membuat Indonesia adil, makmur, damai, dan sejahtera. Sedangkan Islam juga mengajarkan tujuan hidup untuk menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Keduanya memiliki tujuan akhir yang sejalan, yakni menciptakan masyarakat baik dan sejahtera, serta Islam memotivasi umatnya untuk bekerja keras dan membangun negara demi tercapainya cita-cita bersama ini. Kelima, pendidikan terintegrasi. Pancasila dan Islam diajarkan bersama di sekolah, dan hasilnya adalah anak muda yang cerdas agamanya, yakni taat beribadah dan juga cerdas rasa kebangsaannya dengan cinta tanah air, sehingga mereka siap berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Pembahasan keempat, peran tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila. Tokoh-tokoh Islam memiliki kontribusi besar dalam proses lahirnya dasar negara Indonesia. Peran mereka tampak jelas sejak sidang BPUPKI hingga PPKI pada 1945. Di antaranya, pertama, mengusulkan dasar negara yang berlandaskan ketuhanan. Tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Mas Masyhur. Kedua, peran dalam tim 9. Tokoh Islam mendominasi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Tokoh Islam diantaranya Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Abi Kosno Tejokrono, Abdul Kahar Muzakir. Yang ketiga, melahirkan Piagam Jakarta. Tokoh-tokoh Islam berperan dalam menyusun rumusan sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 4. Menunjukkan sikap bijak dalam mengutamakan persatuan. Pada 18 Agustus 1945, tokoh Islam menunjukkan kedewasaan politik dengan menerima perubahan sila pertama demi persatuan bangsa. Kalimat yang awal mulanya ketuhanan menjadi kewajiban melaksanakan syariat bagi Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, menjadikan Pancasila sebagai titik temu. Ada beberapa tokoh Islam yang berpendapat tentang Pancasila, di antaranya Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Kiai Haji Abdul Wahid, yakni Gus Dur. Selanjutnya Prof. Hazahirin, Nurholis Majid, Harun Nasution, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq, yakni tokoh yang sangat masyhur dari daerah Jember, yang mana penjelasan dari pandangan beliau tentang Pancasila diantaranya Pancasila dan Islam yang sejalan. Kedua, Pancasila sebagai asas tunggal NU. Ketiga, landasan historis Islam hubungan dengan Piagam Madinah. Keempat, tafsir sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima, tawasud. Keenam, tasawuf. Dan ketujuh, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sikap organisasi Islam terhadap Pancasila. Secara umum, organisasi Islam besar di Indonesia menerima dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Sikap mereka ditopang oleh argumentasi teologis, historis, dan politik kebangsaan. Di antaranya, pertama, Nahdlatul Ulama, yang mana mereka menerima Pancasila secara penuh sebagai dasar negara dan masyarakat, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah, yang mana mereka mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan menganggapnya sejalan dengan nilai Islam. Yang ketiga, yakni Persis, Persatuan Islam, yang mana mereka menerima Pancasila sebagai asas negara dengan penekanan bahwa penerapannya harus mencerminkan keadilan dan moral yang selaras dengan Islam. Yang keempat, MUI,
Majelis Ulama Indonesia. MUI menegaskan bahwa Pancasila adalah final dan tidak bertentangan dengan akidah Islam. Yang kelima adalah organisasi Islam lain seperti Al-Irsyad, PUI, Syiah, dan lain-lain, yang mana mereka semua sebagian besar menerima Pancasila sebagai dasar negara dan mendukung penggunaannya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan seluruh pembahasan dalam makalah, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki hubungan harmonis dengan prinsip Islam. Setiap sila Pancasila mengandung nilai universal yang bersumber dari etika kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan yang tidak hanya kompatibel tetapi juga sejalan dengan ajaran normatif Islam. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya secara utuh dalam konteks kehidupan berbangsa. Bahkan, dalam perspektif historis, keterlibatan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila menegaskan bahwa ideologi ini lahir dari proses dialogis antara berbagai pemikiran, termasuk pemikiran keislaman. Lebih jauh, penerimaan organisasi-organisasi Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memperlihatkan adanya legitimasi moral dan teologis dari perspektif Islam. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi konsensus politik, tetapi juga menjadi platform etis yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pancasila bila ditinjau dari ajaran Islam tidak hanya kompatibel, tetapi juga relevan sebagai landasan normatif dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban.